Baiklah teman-teman, di sini saya akan membacakan biografi Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan, filsuf, dan ahli hukum Islam dari Farab, Kazakhstan. Orang-orang barat mengenalnya sebagai Al-Farabius, Al-Farabi, Farabi, atau Abu Nasir. Al-Farabi adalah tokoh dalam bidang filsafat yang sering disebut sebagai guru kedua, mengikuti Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama. Baiklah, kita masuk yang kedua, masa pendidikan Al-Farabi. Pada masa awal pendidikannya, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, kesusastraan, ilmu-ilmu agama, aritmatika dasar, hingga musik. Setelah itu, ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu selama 20 tahun. Pada 920, Al-Farabi mengembara ke kota Haran, yang terletak di utara Suriah, yang saat itu menjadi pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil. Al-Farabi diakui sebagai filsuf Islam pertama yang berupaya merelevansasikan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, serta berusaha membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama. Baiklah, berikutnya yaitu karya-karya Al-Farabi. Sebagai seorang ilmuwan yang berpengaruh di dunia Islam dan bahkan diakui oleh bangsa Barat, Al-Farabi meninggalkan sejumlah karya yang disusun selama hidupnya. Berikut ini karya-karya Al-Farabi di bidang filsafat yang terkenal dan beberapa bidang lainnya. Yang pertama, Al-Madinah Al-Fadilah. Yang kedua, Al-Musiki Al-Kabrir. Yang ketiga, Isaku Al-Iqah. Yang keempat, Kalam fi Al-Musiki Isa'u. Yang keenam, Al-Ulum wa At-Tarif bi Akhradiha. Yang ketujuh, Jawami Asyasa. Baik, berikut adalah pernyataan dari Al-Farabi. Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat tentang logika adalah penggunaan akal pikiran secara luas, adalah lebih dahulu daripada keberadaan agama, baik ditinjau dari sudut waktu atau temporal maupun logika. Masa filsafat tentang logika bermula sejak zaman Mesir kuno dan Babilonia. Yang kedua, pemikiran Al-Farabi dalam bidang politik seperti negara utama menyerupai konsep negara idealnya Plato. Pemimpin adalah penggerak pertama masyarakat untuk mendapat kebahagiaan sebagaimana kedudukan hati dalam jasad, sedangkan anggota tubuh lainnya adalah pembantu untuk menghasilkan kebahagiaan yang dicita-citakan. Yang ketiga yaitu konsep negara yang utama menurut Al-Farabi, yaitu negara sempurna atau utama yang terbentuk karena semua organ dan anggota tubuh bekerja sama sesuai tugas masing-masing. Seluruh organ tersebut terkoordinator dengan baik demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat dalam naungan pemimpinan arif. Oke, yang terakhir yaitu Al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun atau Rajab 339 Hijriah atau Desember 950 Masehi di masa pemerintahan Khalifah Al-Muti atau masih dinasti Abbasiyah. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Habibul Qobit pamit undur diri di hadapan kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.